Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yandiana Iskandar dari SDN 1 Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Peserta Gempita kategori Kepala Sekolah Dasar. Kebijakan Kemendikdasmen nomor 5684 tahun 2025 mewajibkan 1 hari dalam seminggu bagi guru untuk belajar. Guru tidak belajar sendiri. Kegiatan dilakukan melalui komunitas belajar, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Namun, harapan itu berubah menjadi beban. Guru dan kepala sekolah terbebani jadwal padat dan terancam stres. Hari yang seharusnya menjadi momen yang dinantikan justru mengancam kualitas layanan pendidikan. Penambahan hari belajar guru dalam struktur kerja bukan lagi dianggap sebagai ruang pengembangan diri, melainkan sebagai akumulasi beban tugas yang menguras energi fisik dan psikis. Ruang kelas kini dipenuhi guru yang kehilangan stamina kreativitasnya karena terjebak dalam labirin administrasi dan kewajiban belajar yang bersifat instruksional. Begitu juga terjadi di SDN 1 Cijengjing. Jika dibiarkan begitu saja, apa yang akan terjadi ke depannya? Berdasarkan hasil supervisi sebagai kepala sekolah di SDN 1 Cijengjing menunjukkan bahwa rutinitas dan beban administrasi guru sangat tinggi. Semangat belajar guru sangat kecil, sehingga semangat memahami tentang kebijakan pembelajaran mendalam tidak maksimal. Ditambah budaya kolaboratif antar guru dan kepala sekolah yang belum terbangun. Budaya kerja secara individual masih mendominasi. Di tengah kegelisahan ini, saya sebagai kepala sekolah mulai bangkit melalui program Ciamis Belajar. Ciamis Belajar bukan sekedar program. Ini adalah aksi nyata terhadap kelelahan untuk mengubah beban menjadi ekosistem semangat belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan dengan memanfaatkan akun YouTube Ciamis Belajar. Program Ciamis Belajar mencoba menghadapi tantangan-tantangan di lapangan seperti berikut. 1. Pemahaman dan kesiapan mengajar guru belum maksimal. Para guru terjebak dalam rutinitas pengajaran yang itu-itu saja. Murid hadir di kelas, namun semangat dan keunikan mereka terkurung. Penyampaian kurikulum yang kaku dan metode yang monoton tanpa menggunakan media dan teknologi, sehingga memaksa para murid untuk duduk diam saja, dan pembelajaran mendalam pun tidak nampak. 2. Belum terbentuknya budaya kolaboratif antar guru. 3. Budaya kolaboratif dan refleksi berkelanjutan belum terbentuk dalam komunitas belajar. Semangat membara di awal, namun setelah beberapa pekan pertemuan menjadi sepi kembali. Di balik tantangan yang dihadapi, ada peluang yang dapat ditingkatkan, di antaranya dukungan pengawas dan dinas pendidikan dalam pengembangan komunitas belajar serta tersedianya sarana digital di sekolah seperti PID, papan interaktif digital. Saya sebagai kepala sekolah tidak membiarkan tantangan-tantangan itu menjadi penghalang. Dengan berbekal semangat kolaboratif dan berbagi, lahirlah program Ciamis Belajar. Ini adalah tentang bagaimana inquiry kolaboratif mengubah keputusasaan menjadi kebangkitan. 1. Assess atau identifikasi. Tahapan identifikasi dilakukan untuk mendapatkan data awal dengan wawancara saat pendampingan guru dan hasil observasi kelas. Di dalam satu sekolah, di bawah satu atap profesi, mereka adalah orang asing. Kolaborasi berbagi ilmu telah putus. Keluhan seragam di setiap pendampingan. Akar masalahnya jelas, yaitu belum terbentuknya budaya kolaborasi. 2. Desain atau perancangan. Saya bergerak cepat, koordinasi pun dilakukan dengan pengawas bina. Satu konsensus lahir, yakni program Ciamis Belajar. SOP pun ini dibuat bukan sekedar janji di atas kertas, melainkan ikrar persatuan bahwa warga SDN 1 Cijengjing tidak akan lagi berjalan sendiri-sendiri.
3. Implementasi. Langkah pertama adalah legitimasi. Dengan bangga dibuatlah SK Ciamis Belajar, resmi diterbitkan pada tanggal 2 Juni 2025, ditandatangani oleh kepala sekolah. Lalu dibuatlah jadwal kegiatan. 4. Mengukur, merefleksikan, dan mengubah. Kini di SDN 1 Cijengjing terdengar gemuruh diskusi yang hidup. Pemantauan dilakukan dalam setiap bulan, dan refleksi dilakukan pada setiap akhir sesi untuk menjadi data awal yang akan diperbaiki berikutnya. Selanjutnya, hasil pelaksanaan dari program Ciamis Belajar membawa perubahan nyata dalam kehidupan di SDN 1 Cijengjing. Dampak yang dirasakan baik oleh komunitas dalam sekolah, kepala sekolah, guru, dan murid. Komunitas menjadi lebih hidup dengan mengadakan berbagai kegiatan seperti webinar, yaitu strategi TKA Matematika SD yang bisa diakses kapan saja melalui akun YouTube Ciamis Belajar. Yang awalnya YouTube Ciamis Belajar hanya ditonton oleh beberapa orang, kini akun YouTube Ciamis Belajar sudah memiliki 4,97 ribu subscriber. 2. Kepala sekolah tidak hanya sibuk dengan administrasi, melainkan menjadi pemimpin teladan. Guru, banyak bakat guru yang tereksplor. Banyak inovasi baru yang membuat pembelajaran lebih mendalam dengan menggunakan PID. Murid, banyak murid yang terinspirasi melihat program Ciamis Belajar. Lahirlah murid-murid berhasil memenangkan kejuaraan dalam lomba di tingkat provinsi, nasional. Selanjutnya refleksi. Adapun refleksi, yang pertama adalah komunitas. Komunitas dahulu sunyi, tidak konsisten, sekarang komunitas belajar dalam sekolah bangkit. Kepala sekolah, dulu terisolasi, terbebani, sekarang menjadi pemimpin dengan keteladanan. 3. Guru, dulu stagnan, mengajar itu saja. Produk inovatif dan publikasi praktik baik banyak ditemukan hasil karya guru-guru SDN 1 Cijengjing. 4. Murid, dahulu murid potensinya tersembunyi, sekarang murid-murid terekspos dan juga bersinar. Ciamis Belajar bukanlah sekadar program, ini adalah ikrar bahwa belajar sepanjang hayat, kolaborasi, dan keikhlasan akan menjadi pilar terkuat pendidikan di SDN 1 Cijengjing. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Ciamis Belajar keren. Ciamis Belajar, mantap.